Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika dimanapun berada, sehat selalu. Kita hari ini akan kembali melakukan pembelajaran mata pelajaran fisika dengan saya Mr. Kenju. Nah Sobat, ini pada hari ini kita akan bahas satu materi yang merupakan materi yang terakhir ya di kelas 11 SMA. Nah, materinya adalah pemanasan global, atau kalau dalam Inggrisnya itu global warming ya. Nah, jadi ini adalah salah satu materi di fisika yang merupakan materi teori ya, jadi tidak ada hitung-hitungannya. Tentunya ini sangat menarik tentunya tantangannya, karena fisika itu biasanya identik ya dengan hitung-hitungan. Nah, ini nggak ada hitung-hitungannya. Maka nanti kita di sini harus bekerja keras ya untuk memfokuskan pikiran kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu dari pengertian atau definisi dari judulnya ini. Pemanasan global adalah meningkatnya, yaitu suhu rata-rata atmosfer, kemudian laut dan daratan bumi. Jadi meningkat suhu dari atmosfer bumi, laut dan daratan bumi. Nah, kemudian ini tentunya sudah kita rasakan ya sekarang ini. Nah, kemudian ini tentunya berdasarkan riset ya, penelitian yang dilakukan. Nah, memang suhu bumi ini itu dia diukur dari tahun ke tahun itu makin panas ya. Jadi ini bukan hanya semacam wacana, tapi ini sudah diteliti memang naik ya. Nah, kemudian selanjutnya berikutnya kita lihat yang kedua, efek rumah kaca ya. Nah, inilah nantinya yang nanti mengakibatkan mengapa suhu bumi itu makin panas. Nah, efek rumah kaca itu artinya terperangkapnya panas matahari di atmosfer bumi. Jadi ini memang diambil analoginya, yaitu sebuah ruangan yang berdinding dengan kaca. Jadi bayangkan nantinya kalau kita ada di dalam ruangan yang dilapisi oleh kaca, dikurung oleh kaca, maka nantinya panas yang masuk ke dalam ruangan ini tidak bisa keluar lagi, terperangkap di dalam. Sehingga nantinya karena panasnya terperangkap di dalam, maka nantinya itu akan membuat ruangan itu makin panas. Nah, begitulah dia ya yang terjadi pada atmosfer kita. Nah, misalnya di sini saya akan jelaskan pakai gambar. Jadi misalkan ini bumi kita ini, ya. Tentunya sumber utama panas di bumi itu adalah matahari. Nah, nanti matahari akan masuk ya ke bumi ya. Nah, seharusnya sebagian nanti diserap oleh bumi, kemudian sebagian itu dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, ternyata karena pada atmosfer kita banyak gas-gas yang terdapat jumlahnya meningkat pada atmosfer ini. Kalau seandainya jumlahnya itu sedikit ya, itu normal, itu tidak ada masalah, nanti panas ini bisa terpantul kembali ke atmosfer. Ini tidak, karena banyak di sini gas-gas efek rumah kaca yang menghalangi nanti panas itu tidak bisa keluar dari atmosfer. Tentunya panas itu akan dipantulkan kembali ke bumi, maka nantinya bumi akan terasa panas. Maka nantinya disebutlah ya prosesnya itu mirip dengan rumah kaca, maka namanya adalah efek rumah kaca. Oke, kemudian selanjutnya apa saja gas-gas
yang menghalangi panas matahari itu tidak bisa dipantulkan ke atmosfer. Itu yang pertama adalah karbon dioksida. Kalau secara rumus kimianya itu kita tuliskan adalah CO2. Kemudian yang kedua metana. Rumus kimianya adalah CH4. Nah kemudian nitrogen oksida N2O. Kemudian yang terakhir itu uap air. Jadi kalau gas-gas ini jumlahnya itu di luar ya jumlah yang diizinkan pada atmosfer, maka saat itulah nantinya cahaya matahari tidak bisa terpantul ke atmosfer. Nah kemudian apa sih penyebab terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi tersebut atau pemanasan global itu? Nah yang pertama tentunya semua ini adalah faktor aktivitas manusia di bumi yang sangat berlebihan. Nah tentunya yang menyumbangkan yaitu gas-gas ini ke udara. Ya, jadi ini gasnya banyak di atmosfer karena kegiatan kita yang ada di bumi. Yang pertama, kalau aktivitas yang menghasilkan CO2, ya berarti ini dihasilkan dari penggunaan bahan bakar. Bayangkan sekarang ini, ya di bumi ini sungguh ya tidak terkendali sekarang penggunaan bahan bakar. Nah, banyak ya, misalnya kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar, itu menghasilkan CO2. Pembakaran hutan. Nah kemudian pembangkit tenaga listrik batu bara itu juga pembakaran menghasilkan CO2. Nah itulah yang paling banyak menghasilkan CO2. Kemudian yang kedua, aktivitas yang menghasilkan CH4 atau metana. Ini karena penguraian bakteri di tempat pembuangan akhir, di ladang atau di peternakan. Oke, itu penyebabnya nanti kita akan lanjutkan nanti di aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida. Oke, selanjutnya kita lihat penyebab berikutnya. Oke baik sobat, kita lihat yang berikutnya. Nah tadi kita sudah bahas penyebabnya. Nah ini penyebab kegiatan yang menghasilkan N2O. Nah antara lain ya pemakaian pupuk yang berlebihan. Nah kemudian penipisan ozon, berikutnya penipisan ozon itu perlindungan. Jadi ozon ini kan fungsinya melindungi bumi dari radiasi matahari langsung. Jadi kalau ozon ini tidak ada, maka nantinya panas matahari itu langsung dipancarkan ke bumi. Tentunya ini akan membuat nantinya kita merasa panas. Jadi dengan adanya ozon ini dia berarti melindungi. Nah kemudian ya adapun aktivitas yang membuat penipisan ozon ini yaitu penggunaan pendingin udara. Nah tentunya sekarang karena bumi semakin panas, maka manusia berlomba-lomba yang menggunakan yang namanya AC, kulkas supaya mereka merasa nyaman. Padahal itu sebenarnya menyumbang ya, yaitu penipisan ozon di atmosfer. Nah kemudian tentunya aktivitas pesawat terbang juga membuat ozon itu semakin tipis ya. Nah kemudian bahan pencegah kebakaran atau fumigasi antara lain CTC, TCA, halon, aerosol, solvent, metil bromida. Nah itulah dia beberapa penyebab terjadinya pemanasan global ini. Nah kemudian dampak, apa dampaknya? Tentunya dampaknya sudah kita rasakan ya sekarang ini. Antara lain iklim tidak stabil. Kalau dulu iklim kita itu kan teratur ya. Jadi misalnya 6 bulan itu adalah musim hujan ya. 6 bulan itu musim kemarau. Kalau sekarang nggak jelas ya. Kadang dia pada saat musim hujan justru kemarau. Ketika musim kemarau justru hujan. Jadi nggak jelas. Ini akibat dari tadi dampak daripada pemanasan global tersebut.
Nah, kemudian peningkatan permukaan air laut. Nah, ini telah diukur ya, tiap tahun itu permukaan laut itu naik terus. Jadi bisa jadi nanti kalau terus-terus naik, maka pulau-pulau itu banyak yang akan tenggelam. Nah, kemudian suhu global meningkat. Ini jelas ya. Nah, sekarang ini kalau malam hari saja ya itu kita merasa panas ya. Nah, kemudian gangguan ekologis. Nah, ini tentu dampaknya kepada hewan atau tumbuhan ya. Jadi kalau panas maka mereka nantinya akan terganggu ya keberlangsungan kehidupannya. Jadi mungkin nanti mereka hewan-hewan yang dikutuk karena panas mereka akan berpindah ya, berpindah mencari yaitu tempat yang suhunya tidak terlalu panas. Nah, kemudian tumbuhan juga mungkin susah hidup ya. Nah, itu beberapa dampaknya. Nah, kemudian apa ya yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita harus melakukan pengendalian supaya nantinya pemanasan ini tidak ya terlalu cepat ya ataupun tidak terjadi. Nah, yang pertama kita harus mencegah aktivitas yang menghasilkan CO2 ya, tidak kita lepas, kita tidak buang langsung ke atmosfer, tapi dengan menyimpan gas tersebut di tempat yang lain. Jadi jangan kita buang ke atmosfer. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar. Nah, sekarang kan sudah banyak ya ditemukan beberapa bahan bakar ya yang tanpa bahan bakar yang sekarang ini, minyak bumi. Kita kan sekarang konsentrasi itu di minyak bumi. Nah, ini sudah dicari ya beberapa, ada yang pakai listrik gitu ya. Nah, kemudian mengurangi produksi gas rumah kaca. Nah, tadi kan ada CO2, ada CH4, ada N2O. Jadi kita kurangi ya penggunaan itu atau aktivitas yang menghasilkan yaitu gas-gas yang tadi, yang GRK ini. Oke, itu kira-kira Sobat Fisika tentang yang namanya pemanasan global. Jadi seru ya. Nah, ini adalah materi fisika yang tidak ada hitungannya. Jadi kita tantangannya bagaimana kita bisa ya fokus ya, kemudian konsentrasi untuk memahami pemanasan global ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.